Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Olahraga Sehat. Alhamdulillah. Kali ini kita kedatangan dua narasumber. Yang pertama ini di sebelah kanan saya ada atlet tinju dari Maroko. Silakan perkenalkan diri. Nama saya Rahasia. Saya memulai olahraga tinju dari umur 5 tahun. Wah, luar biasa sekali memang ya. Di samping saya ada atlet taekwondo dari Italia. Ya, perkenalkan nama saya Farah Adrian. Saya memulai aktivitas tinju sejak umur 9 bulan dalam kandungan ya. Mantap sekali memang ya teman-teman kita kali ini gokil. Kita kedatangan tamu yang spesial saat ini guys. Menurut kalian apa sih olahraga yang asik gitu selain tinju? Ada nggak? Kalau saya yang asik itu berenang karena basah-basahan, Basah ya, capeknya jarang tapi saya dapat. saya terdapat ya. Terus dari renang tuh bisa ngeliat cewek-cewek. Oh gitu. Jadi kalau menurut lu gimana Ren? Selain tinju Ya lebih ke aktivitas fisik ya. kayak apa contohnya? Kalau menurut gua sih main bola enak sih ya. Kan kayak nendang-nendang tuh. Bola mirip kepala kan, bulat. Jeder langsung. Itu sih Itu bikin keringet ngocor banyak kan. Udah banyak kalori yang terbakar dari cara kita main bola, lari-lari, ngejar bola, tidur. Tapi itu Ya. biasa yang lu lakuin. Kalau misalkan enggak Iya. taekwondo. Iya kan nama lu main juga kan. Kalau enggak tinju ya kan sama Mike Tyson, ini gue biasanya di sparring sama bapak gue. oh jadi itu tuh jadikan opsi kedua di hidup kalian. Oh, bapak gue latihan tinju, bapak gue namanya Soleh. Bapak lu hebat banget sih dalam bertinju. Ah, dia masih di bawah gue, dia masih sabuk putih kalau di taekwondo. Kalau gue mah udah sabuk hitam. Oh di taekwondo tadi. Kalau di taekwondo bapak gue tekniknya masih sabuk putih, dia mah masih pemula. Kuda-kudanya juga masih kuda-kuda pertama. Gue kalau gue udah polo, gue mah udah polo. Emang gokil semua guys, teman-teman kita dari luar negeri ini guys, atlet tinju dari kandungan nih guys ya. Kalau menurut lu gimana sih Ral? Kenapa olahraga tuh bisa menyehatkan tubuh atau enggak bisa menghilangkan kesedihan, rasa sedih di dalam diri kita? Kenapa sih Ral? Ya kayak sesuai namanya kan olahraga, mengolah raga kita diolah. Olah tubuh ya. Iya, jadi Lu kesini kita kan kelihatan cowok. jadi kan yang namanya olahraga udah pasti tujuannya buat menyehatkan badan, Iya. terus bikin pikiran jadi plong. Iya benar. Udah gitu bisa bikin kita juga mood jadi baik, udah pasti. Iya Jadi sih. olahraga tuh sangat recommended buat kalangan kita yang masih remaja gini buat perkembangan badan. Apalagi kita tiap kali pulang sekolah suka lari di Swiss 200 meter. Oh di lapangan sebelah Iya, gitu. Oh, nyeprin iya, bolak-balik gitu. Ya, harusnya ya. Iya. Tapi jawaban gue sih sama. Jawaban sama. Saya mau bingung jawab apa, udah dijawab semua apa? Oh, udah paket lengkap ya guys, parah di sini guys. Ini atletnya emang parah kali guys. Terkecuali kalau menurut gue ya, kalau misalkan kita lari tuh gimana sih cara ngatur napasnya biar gak cepet capek? Kalian tahu ada ini nggak? Kalau gue biasanya kan orang-orang pada rekomendasiin kalau dengan jogging tuh napasnya dari mulut. Kalau menurut gue enggak. Biasanya kalau gue pribadi lari biasanya buangnya dari hidung, buang dari hidung itu ngaruh banget soalnya apa? Itu lebih gampang ngatur napasnya, terus juga nggak gampang capek, jadi enak kalau lari. Kalau lu Ren gimana kan? Apa sama persis sama Ucok? Nggak, Apa ada? kalau gue larinya beda. Udah pasti menurut gue ya dari apa yang gue Iya, coba rasain. apa? Sebelum lari udah pasti biar dada kita nggak sakit kita jangan makan. Boleh makan asalkan jangka waktunya sebelum kita lari lebih jauh minimal 1 jam. Dan gitu. Minimal 1 jam. Secara pengolahan nafasnya jangan dari hidung ke hidung. Dan misalkan kita udah ngos-ngosan, ini kita narik nafas dari hidung. Lalu dari mulut perlahan, terus diganti-ganti. Terus biar juga dada kita nggak berasa nyesek gitu. Kan kalau nyesek kan jadi kayak baru lari bentar, tiba-tiba nyeri dadanya gitu. Terus udahan larinya. Iya suka gitu sih gua kalau lari. Menurut kalian ini berdua nih ya, pemanasan tuh penting banget nggak sih kalau sebelum lari atau Siapa dulu nih? sebelum pemanasan? Penting. Kenapa? Karena biar nggak cedera saat melakukan olahraganya. Di tengah-tengah olahraga nggak ada cedera gitu. Misalkan kalau misalkan jogging nih, dari udah lama, pasti kalau misalkan nggak pemanasan pasti kaki tiba-tiba sakit atau enggak itu pokoknya kaki tiba-tiba sakit lah kalau misalkan olahraga kalau nggak pemanasan. Iya sih.
sih, gue juga kadang begitu ya. Kalau menurut lu gimana, Ren? Benar kata teman gue Rasya, kalau misal kita nggak pemanasan terus tiba-tiba kita langsung lari, otomatis badan kita kan kaget ya, tiba-tiba kita melakukan suatu gerakan yang memerlukan stamina yang berlebih. Udah pasti ntar kalau misal kita lari terus nggak pemanasan, badan kita kaku, pasti kita bakal misal olahraga lari, kaki kita udah pasti bakal terkilir, Kita kurang peregangan aja gitu ya. Gitu. Tapi biasanya lu kalau sebelum olahraga selain ngelakuin pemanasan lu ngelakuin apa? Gua Jadi narasumbernya siapa nih? Lo apa dia? kalau gua pribadi sih melakukan aktivitas biasa aja sih di rumah, kayak nonton TV, main Enggak, HP. semua olahraga. Kan sebelum olahraga, sebelum gua datang, Misalkan lu mau jogging nih, sebelum pemanasan, sebelum pemanasan, ngeliat dulu situasi. Kalau gua lihat situasi dulu atau gimana. nggak makan Enggak, pisang enggak. atau nggak Gua nggak gitu enggak. biar olahraganya maksimal. Biasanya kan kalau atlet kan makan pisang atau minum kopi. Itu sesudah. Itu sebelum. Iya. Sebelum. Kayaknya gua itu terakhir kali begitu keluar lagi pisangnya. Wah, Kalau gue sih ini, gue makan ini pizza ya. Lu makan apa tuh kalau sebelum olahraga? Rawon gitu. Masuk pelajaran keempat. Pempek. Iya pempek, apalagi banget sih itu. pempeknya tuh khas dari Palembang, Wah, dapat kacau. sukanya, dapat namanya dapat pempek tendangan buat kita olahraga lebih mengulas stamina lebih. Kacau emang. Tapi lu setuju nggak sih kalau misalkan pempek itu jadi sponsor di stadion bola? Nah, setuju. Gue setujunya Warung Pucok jadi sponsor stadion bola dan Rumah Rafli. Oh, kita belajar Jadi sponsor. Wah, kita alihkan ke bola ya. Menurut lu pemain bola terbaik di dunia siapa sih? Kalau kata gue mah ini Anang Hermansyah. Oh, itu menyanyi dong. Oh, salah. Sorry. Yang bener aja. Kita bercanda dikit. Jangan dikit-dikit dong, guys. Nah, kalau menurut gua Ronaldo itu terbaik. Messi apa? Messi Bejul. Anjir. Ya jadi gempa Messi dikit tuh jadi kalau ambil. main di bawah tahun 2010 dia mah udah jadi ayam. Cemen dia. Ronaldo lihat Ronaldo. Iya sih, robot. goat ya. Dia goat tuh. Gila sih, emang Ronaldo itu. Kalau menurut lu apa, Rel? Siapa yang paling terbaik di dunia? Gue sih orangnya Indopret ya, jadi gue Indopret ya, ngebahas arahan. Indo-Indo aja, Oh, Indo-Indo dan aja. luar-luaran lah. Iya. Yang paling mantap menurut gue sih ini Bambang Hercules apa ya? Bambang Pamungkas, sorry. Iya. Yang dari ini Persija. Di Hercules Ya. atlet angkat beban. Tapi gua kalau dari Indo ini apa namanya? Michael Essien. Dia dulu main di Persib. Legenda Chelsea, Dia Chelsea dia main itu. Bukan di Persija dia. Dia dulu main di Persib, ngebantai Ajax 4-0. Gila, Ajax lagi dibantai sama Michael Essien. Oh, emang Asian tuh jago banget sih, apalagi sundulannya itu loh, kayak manja banget. Ya. Lu Bikin becek. kok gitu? Pernah nggak sih lu kayak misalkan lagi apa namanya? Tiba-tiba lagi main bola terus tiba-tiba kena pukul orang. Enggak. Justru gue yang mukul. Wah. Kalau lu pernah nggak sih main bola tiba-tiba ke tergantung musuhnya sih. Misal dia udah iso kan, padahal dia duluan yang mulai leading gagas tuh, padahal bola jauh kan. Terus itu sih udah langsung cekek banting biasanya. cekek banting, lu pernah cekek banting? Dia yang cekek banting. Oh, musuh lu cekek Tapi banting. abis itu udah selesai itu maafan. Ya itu mah harus sih. Itu kan Jadi- kalau di luar kita bersahabat, tapi kalau di lapangan kita tetap bermusuhan. Brigadir. Brigadir. Ya, ada gempa lagi, guys. Ya cukup sekian podcast dari kami. Sekali lagi pertanyaan, ada satu pertanyaan lagi. Beloman, ternyata beloman. Sabar, guys. Beloman. Apa pertanyaannya? Menurut kalian berdua nih ya, ini kan anak-anak muda begini kan kebanyakan pada ngerokok atau enggak apalah rokok elektrik semacamnya. Itu ngaruh nggak sih ke daya tahan tubuh? Enggak, menurut gue mah enggak ngaruh, itu hanya sugesti. Karena banyak kan temen gue yang merokok tuh pada buat olahraga. Waduh, ternyata itu cuma bohongan ya. Ya, itu hanya formalitas, itu hanya sugesti orang-orang lemah yang menganggap rokok itu berpengaruh pada pernapasan. Cemen. Gila sih. Kalau lu gimana, Ren? Menurut gue sebagai orang yang nggak merokok, gue nggak setuju sama kata-kata rahasia. Ini antara pro Karena- dan kontra gitu. Karena pernapasannya udah pasti berbeda.
bukan hanya berbeda, paru-parunya juga berbeda karena dia paru-paru udah hitam pasti. Udah hitam ya guys. Setiap lari nih, Sekian, setiap terima kasih. setiap lari pasti kekalahan tenaga mulu sama saya. Itu Gara-gara apa? Gara-gara rokok. Nah, emang rokok tuh haram. Aduh, bentar. Kalian bisa mencontoh ya mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Oke, Oke, mungkin segini aja dari kelompok podcast. Alhamdulillah guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.